Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita baca Fatihah. Hadiatan ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in thumma la jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal uliya wash syuhada'i was shalihin wal ulama al amil wasalafin mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khussan arwahi abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa masyayikhina wal asatidina wal asatidina wa muallimina muallimina thumma la jami'i ahlul qubur minal muslimina wal muslimat والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا أشعاب القدر الجيلاني من خصوصا الشيخ محمد شيخ بشر العلوي وأوصلهم وفرعهم وشيخهم تسلم من جميع الأساتذة وطلاب الخير إن الله يكرمكم ويرحمنا وإياكم ويرزقنا وإياهم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Untuk mengingat kembali cara menyambung ayat surat Al-Fatihah khususnya akan saya baca kembali ayat per ayat, dua ayat mulai dari ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar makharijul huruf. Makharij itu adalah jam'un min makhraj, jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluar. Huruf itu jamak dari harfun, huruf. Jadi maksudnya makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Menurut Asy-Syaikh Ibnul Jazari, makharijul huruf itu ada 17. Kemudian diringkas menjadi 5 makhraj, yaitu yang pertama al-jawf, artinya lubang tenggorokan dan mulut. Al-jawf artinya lubang tenggorokan dan mulut.
Yang kedua al-halq. Al-halq itu artinya tenggorokan. Jadi tempat yang kedua, tempat keluar huruf yang kedua itu ada yang keluar dari tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, artinya lidah. Yang keempat asyafatan, maksudnya asyafatani, itu artinya dua bibir. Kemudian yang kelima al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Jika kalian belum punya, saya harap belum punya bukunya Yai Basyari Alwi, itu sangat penting sekali bagi para penuntut ilmu, khususnya ilmu tajwid. Itu sangat penting karena itu mempelajari pokok-pokok dasar-dasar ilmu tajwid. Jadi itu tadi dikelompokkan jadi 5 makhraj. Al-jauf, tenggorokan, lubang tenggorokan dan mulut. Kemudian al-halq, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Asyafatan, dua bibir. Al-khayshum, pangkal hidung. Adapun rinciannya, rincian dari 5 tadi kan ada 17 katanya dauhnya Syekh Ibnul Jazari. Yang pertama adalah al-jauf, yaitu lubang mulut dan tenggorokan atau lubang tenggorokan dan mulut. Lubang mulut dan tenggorokan itu adalah tempat keluarnya huruf mat atau huruf panjang, yaitu a, i, u, ba, bi, u. Ketika panjang itu kalau ba itu di bibir ya, nanti dibahas ba itu. Ketika panjang ba kan sudah lepas, ba itu berarti mulut dan lubang mulut dan tenggorokan. Itu a, i, u ya, huruf panjang, makhrajnya huruf mat, seperti itu maksudnya. Itu termasuk dari ya al-jauf itu tadi cuma al-jauf itu yang rinciannya cuma 1. Kemudian halaman selanjutnya yang kedua adalah al-halq. Rincian dari al-halq, tenggorokan tadi itu ada 3. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas. Tenggorokan bawah adalah tempat keluarnya hamzah dan ha. Jadi untuk mengucapkan a itu tempat keluarnya adalah di tenggorokan bagian bawah. Au ya, tenggorokan bagian bawah, bukan a biasa. Misalnya kita anak-anak a i u a ya, lebih tebal a. Jadi hamzah itu terdengar lebih tebal dibanding dengan a dalam bahasa Indonesia. Kalau hamzah itu lebih tebal au kayak gitu. A'udzu billah. Kalau kita rasakan, kita mengucapkan a'udzu itu sangat terlihat karena ain itu ada di tenggorokan bagian tengah, artinya naik. A'u, makhraj kita a'u itu makhrajnya naik setelah hamzah a, kemudian au itu tenggorokan bagian tengah ain. Tenggorokan tengah itu ada tempat keluarnya huruf ain dan ha. Ain dan ha. Ha, hi, hu, bah. Ya, kalau hamzah, kalau ain a, i, au, ba. Nanti ada latihan makharijul huruf ya, nanti ada kalau di buku itu ada di halaman halaman 14 ya, latihan baca makhraj, sifat dan hukum-hukum huruf. Latihan baca makhrajnya nanti. Kemudian tenggorokan atas itu adalah tempat keluarnya huruf ghain dan atau ghin dan kha ya. Ghin dan kha sama-sama berada di tenggorokan bagian atas. Makanya kalau pernah dengar huruf-huruf ada nun sukun ketemu hamzah ha ghain kha, itu termasuk idhar halqi.
idhar halqi ya. Idhar itu jelas, halq itu artinya tenggorokan. Idhar halqi, huruf-huruf yang nunnya atau tanwinnya dibaca jelas karena bertemu dengan huruf-huruf halqi, huruf-huruf tenggorokan, huruf-huruf yang makhrajnya itu di tenggorokan, baik itu tenggorokan bawah, tengah atau atas. Kemudian yang kelima, makhraj yang kelima adalah pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya adalah tempat keluarnya huruf qaf. Nah, nanti akan saya tampilkan beberapa makhrajnya nanti, ada nanti saya tampilkan gambarnya. Kalau di buku itu contohnya itu, contoh gambarnya ada pada halaman 9 ya. Al-Lahawiyah itu qaf dan kaf ya. Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atas. Pangkal lidah itu lidah bagian dalam ya. Pangkal lidah bagian yang dalam, lidah yang dalam. Dekat anak lidah. Apa anak lidah itu apa? Kayak yang biasanya amandel itu. Dekat itu dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Qo, qi, qu, baq. Qo, qi, qu, baq. Nah, kalau kaf itu qaf sama kaf berdekatan. Kalau kaf pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhraj qaf adalah tempat keluarnya huruf kaf. Nah, keluar sedikit. Keluar sedikit dari makhraj qaf. Itu makhrajnya huruf kaf. Makhraj huruf kaf itu pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya agak keluar sedikit dari makhraj qaf adalah tempat keluarnya huruf kaf. Biasanya kalau normal itu saya suruh hafalan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf mulai nomor 1 sampai 17. Mulai dari al-jawf, halq, lisan, asyafatan, dan al-khayshum. Nah, ini lidah. Lidah itu berarti lisan. Bagian ketiga itu lisan. Qi, qubak, kaki, kubak. Nah, agak keluar sedikit kalau kaf. Kemudian makhraj yang selanjutnya adalah lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ini masih tentang lisan ya. Lidah bagian tengah ya, lidah bagian tengah. Kalau tadi pangkal lidah ke dalam, lidah bagian dalam ya. Kemudian lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya itu adalah yim, shin, ya. Nah, lihat gambar itu. Ada jim, shin, ya, gambar halaman 8. Jim, shin, ya ada di tengah-tengah. Lidah di tengah-tengah. Lidah bagian tengah. Ya, bagi. Makanya kemarin saya sempat bilang kalau jim itu jangan sampai keluar desis. Ya, bagi. Nanti sifat-sifat huruf ada nanti. Ya, sya, ya, makhrajnya di situ. Lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Jim, shin, ya, baju, sya, shi, shubash, ya, yubay. Kemudian ini masih lisan atau lidah. Yang ke-8 yaitu salah satu tapi lidah dengan geraham atas adalah tempat keluarnya huruf dod. Di tepi lidah salah satu, boleh dua-duanya. Nah, keterangannya di sini halaman 6. Menggunakan tepi lidah sebelah kiri itu mudah. Nah, kalau saya biasanya pakai kiri, do.
lebih mudah memang. Menggunakan tepi lidah sebelah kanan itu agak sukar. Do pakai kanan. Kalau menggunakan kedua tepi lidah kiri dan kanan adalah paling sukar. Jadi bisa salah satu saja atau dua-duanya. Itu makhrajnya dot adalah salah satu tepi lidah, baik itu kanan atau kiri, dengan geraham yang atas. Kalau tepi lidah kiri berarti dengan geraham yang kiri, jangan yang kanan. Jauh sekali, tidak nyampe. Kalau geraham tepi lidah yang kanan dengan gigi geraham yang kanan juga yang atas. Itu makhrajnya huruf dot. 9. Masih lisan, lidah bagian depan setelah makhraj dot dengan gusi yang atas. Lidah bagian depan setelah makhraj dot dengan gusi yang atas itu adalah makhraj tempat keluarnya huruf lam. Lalilubal. Nah, kalau digambar itu ada dua pendapat. Lam ya, halaman 11 itu ada, kalau Ibnul Jazari itu makhrajnya lam lidah bagian depan. Nah, bisa dilihat gambarnya itu perbedaannya. La ada yang gusi la. Nah, memang bisa diucapkan digusi bisa la. Kita mengucapkan la di ujung gigi, la juga bisa, la ya, lalilubal. Makanya di situ ada beberapa pendapat ya. Itu pendapat sama-sama benar. Kemudian yang nomor 10, ujung lidah dengan gusi yang atas agak keluar sedikit dari makhraj lam adalah tempat keluarnya nun idhar. Ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhraj lam. Nah, lebih keluar sedikit lagi. Kalau tadi kan gusi. Kalau la tadi berat gusi yang atas. Ini sama-sama gusi lihat. Nah, itu sama-sama gusi atas. Cuma ini ujung lidahnya. Ujung lidah dengan gusi atas. Naninuban. Nah, itu tempat keluarnya nun idhar. Yang dimaksud nun idhar ini bukan nun yang idgham dan ikhfa, karena makhrajnya nun idgham dan ikhfa itu adalah khasyum. Nah, yang idhar nun biasa. Khasyum itu hidung ya. Karena itu memang di hidung. Khasyum kalau idgham atau ikhfa. Kemudian yang ke-11, ujung lidah agak ke dalam sedikit. Ujung lidah agak ke dalam sedikit adalah tempat keluarnya huruf ra dan nun. Rari rubar, nani nuban, ra dan nun. Ujung lidah agak ke dalam sedikit. Ra lebih ke dalam daripada nun, sedangkan ra dan nun itu lebih keluar daripada lam. Jadi lam itu lebih ke dalam, artinya ra dan nun lebih keluar. Nah, jadi maksudnya lam itu lebih ke dalam. La, ra, na. Itu. Kemudian yang ke-12, ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi yang atas. Ujung lidah dengan pangkal dua buah gigi yang atas. Tempat keluarnya huruf ta, dal, po. Pangkal dua buah gigi berarti gigi yang dekat dengan gusinya ya. Kalau pangkal itu pangkal dua buah gigi berarti gigi yang dekat dengan gusi. Ta, dal, po. Tati, dubat, dadi, dubad.
Tatitubat. Tatitubat. Itu ujung lidah dengan pangkal dua bagi yang atas adalah tempat keluarnya huruf ta, dal, to. Kemudian yang ke-13, ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah dekat dengan gigi atas adalah tempat keluarnya huruf zai, sin, shod. Zai, sin, shod. Ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah dekat dengan gigi atas adalah makrotnya zai, sin, shod. Ya, lebih dekat dengan gigi atas. Ada di rongganya zai, sin, shod. Ya. Sin, sa, si, subas dengan rongganya. Makanya nggak nempel kan? Za, si, tidak nempel dengan gigi, tidak nempel dengan gusi lidahnya. Za, sa, so. Ya, so tidak nempel. Ini sama-sama makhraj, makanya ada beberapa pendapat bacaan Al-Qur'an surat Al-Fatihah pada ihdinas sirat, kan tulisannya pakai shad itu. Ada yang baca ihdinas siratal pakai sin. Ada juga yang pakai zai, ihdinas zira pakai zai. Itu ada, dan itu semuanya benar, sama-sama benar. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Tapi kalau untuk pemula, biar apalagi kalau memimpin bacaannya dipimpin, dilihat orang yang belum tahu, itu bisa menimbulkan pertanyaan. Kita pakai yang short, ihdinas shirat. Nomor 14, ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Ya, ujung lidah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Tempat keluarnya huruf sa, dal, dha. Sa, dha. Ya, ujung dua bagi sa, dha, dha. Jadi coba latihannya ditempelkan dulu ujung lidah dengan ujung dua bagi yang atas. Sa, si, su, bas. Dha, zi, zu, baz. Dha, zi, zu, baz. Bedanya dha dengan dha. Bedanya sin dengan shad. Itu kita nanti belajar sifat huruf pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini dal, sa, dal, dha itu makhrajnya sama-sama di ujung lidah dengan ujung dua bagi yang atas. Kemudian yang ke-15 adalah bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua buah gigi yang atas adalah tempat keluarnya huruf fa. Ya, bagian tengah dari bibir bawah, ya, bagian tengah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Nah, ujung dua buah gigi ditempelkan di bibir yang bawah, yang tengah. Fa, fi, fu, baf. Nah, ini kalau udah bibir itu tadi makhrajnya asyafatan. Dua bibir, asyafatani. Asyafatan, bibir makhrajnya. Rinciannya yang ini, yaitu fa, ujung dua bagi yang bibir bawah dengan ujung dua bagi yang atas, ya. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, bif. Kemudian yang ke-16, kedua bibir atas dan bawah bersama-sama adalah tempat keluarnya wawu, mim, dan ba. Wawu, kalau wawu tidak nempel, ya, tidak sampai dua bibir atas bawah itu tidak sampai tidak nempel, tidak tertutup. Wa. Kalau mim dan ba, untuk mim dan ba kedua bibir harus rapat. Ma, ba, ya. Babi, bu, bab. Bab, ma, mimu, bam, ya. Sama-sama nempel, rapat, kedua bibirnya rapat. Kalau wawu itu agak bergerak sedikit, wawi, wu, bau, wa, nggak sampai rapat. Kemudian yang terakhir adalah khayshum, yaitu pangkal hidung adalah tempat keluarnya gunnah atau dengung, gunnah. Minna, dengung.
satu tempat keluarnya huruf gunnah, bacaan-bacaan gunnah, bacaan-bacaan dengung. Idgham gunnah, nun tasydid, mim tasydid, ikhfa. Nah, itu min syarril min itu huruf apa? Makhraj khayshum, pangkal yang artinya pangkal hidung. Nah, itu tadi makhraj atau makharijul huruf yang ada 17 disimpulkan menjadi 5. Apa saja tadi? Al-jawf, halq, al-lisan, asy-syafatan, dan al-khayshum. Nah, dan kita latihan membaca makhraj. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Lima, I, An, Ani, A, Babi, Bu, Bab, Bu, Bam, Bani, Babna, Minal, Mubni, Mabi, Bam, Bani, Ba, Tati, Tu, Bat, Tu, Tan, Tadi, Tatna, Minal, Mutni, Mati, Tan, Tadi, Ta, Fa, Si, Su, Bas, Su, San, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masi, San, Sani, Sa, Jim, Jagi, Ju, Baju, Ju, Jan, Jani, Jajna, Minal, Mujni, Maji, Jan, Jani, Ja, Ha, Ha, Hi, Hu, Bah. Ini huruf idhar. Hu, Han, Hani, Hah, Na, Minal, Muhni, Mahi, Han, Hani, Ha, Kha, sama-sama idhar. Kha, Khi, Khu, Bakh, tenggorokan bagian atas. Khu, Khon, Khoni, Khokh, Na, Minal, Mukhni, Mahi, Khon, Khoni, Kha, Dadi, Du, Bad, Du, Dan, Dani, Dad, Na, Minal, Mudni, Madi, Dan, Dani, Da, Dal, Dadi, Du, Bad, tidak boleh mantul. Du, Dan, Dani, Dad, Na, Minal, Mudni, Madi, Dan, Dani, Da. Selanjutnya Ra, Rari, Rubar, Rurarrani, Rarna, Minal, Murni, Mari, Rarrani, Ra. Itu gompilan gunanya. Zazi, Zubaz, Zuzan, Zani, Zazna, Minal, Muzni, Mazizan, Zani, Za, Sasi, Subas, Susan, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masisan, Sani, Sa, Shin, Shashi, Shubash, Shushan, Shani, Shashna, Minal, Mushni, Mashishan, Shani, Sha, Sasi, Subas. Kalau shot mencucut, sa, si. Kalau shot, so, sui, dengan mencucut. Su, son, soni, sos, na, minal, musni, masui, son, soni, so, dod, dodi, du, dod, du, don, doni, dod, na, minal, mudni, madi, don, doni, do. Ya, kalau dot itu tidak boleh kol-kolah. Ta, ta, tu, tu, bato, tu, tuan, tuani, toto, na, minal, mutni, mati, tuan, tuani, to, za, za, zu, baz, zu, zan, zani, zad, na, minal, muzni, madi, zan, zani, za, ain, ai, ba,
ani a'na minal mu'ni ma'i ani a. Baca jelas nunnya, tidak usah lama-lama karena termasuk bacaan idhar. Kemudian ghain atau ghin, ghagiru bag, jangan sampai bag, tidak boleh bag, ghagiru bag, ini juga mencucut, termasuk huruf isti'ala. Ghan ghani ghana minal mughni maghi ghan ghani gha. Pak fa fi fu baf fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. Ini tadi yang dimaksud ada fan itu ada khayshumnya. Yang nun izhar tadi itu tidak ada khayshumnya. Nah, ya. Qaf qaqiqu baq qani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaf kaki kubak ku kan kanikak na minal mukni maki kan kanika. Kaf ini ada sedikit ada apa nya gitu. Kaki kubak kaki kubak bak bukan bak ka. Dalam bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Inggris ya. Ada plosive voice kalau tidak salah. Kaki kubak ku kan kanikak na minal mukni maki kan kanika. Lam lalilubal ini termasuk idgham bila gunnah, tidak usah lama-lama. Lu lallanilal minal mulni mali lallanila. Waw ma ya, mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Nani nuban nunan nani nanna minal munni mani nan nanina. Wawi wubau wani wawna minal muni mawi wani wa. Waw ya, nun sukun ketemu waw. Yang ini waw ditahan karena idgham bila gunnah idgham bil gunnah. Wani wawna yang ini jangan lama-lama. Wawna wani wawna minal muni minal munya panjang bukan mu, jangan di tasdid wawnya, bukan di tasdid. Minal mu panjang, muni mawi wani wa. Hahi hubah hu han haniha na minal muhni mahi han haniha. Huruf idhar. Ya yu bagi ini idgham bi gunnah. Yu yayyani yayna minal muini mayi yayyaniya. Lidah bagian tengah dengan akhiratnya ya itu lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Nah, sampai sini pelajaran mengenai makharijul huruf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Untuk selanjutnya kita kalian mempraktekkan membaca membaca Al-Quran. Kakak pakai satu-satu. Apa? Satu-satu. Rekaman direkam ya. Kemudian dibaca. Udah. Kalian baca surat juz amma saja, juz amma ya. An-Naba, mulai An-Naba. Maka
direkam surat An-Naba ayat 1 sampai 5 saja. Nanti akan 1 sampai 10 ya, terlalu sedikit kalau 5. 1 sampai 10. Setelah itu dikirim ya, kirim di grup, nanti akan saya simak nanti. Jadi kita simakkan lagi, kita review lagi makharijul huruf. Makhraj itu adalah tempat keluar. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Secara umum itu ada 5. Ya, secara umum maksudnya diringkas ada 5. Kemudian dirinci ada 17. Secara 5 tadi apa saja? Baba. Al-jawuf artinya lubang tenggorokan dan mulut. Baba. Yang kedua al-halq artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan artinya lidah. Yang keempat adalah asy-syafatan, kedua bibir. Yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Nah, rinciannya ada 17, bisa dibaca lagi nanti. Saya harap kalian menghafalkannya ya. Mungkin itu dulu pembahasan kita. Jangan lupa baca surat An-Naba ayat 1 sampai 10 direkam. Setelah selesai menyimak ini, kalian lakukan rekaman membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Terima kasih, saya cukupkan dulu video ini sampai sini dulu. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Afwan katsiran idza wajadtum minni al-khata'. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.